Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil 'ilmi khairi khalqihi walituqa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi pendidikan agama Islam kali ini, kita mulai dengan membaca Labtu Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjuangan dakwah Nabi kali ini melanjutkan pembahasan kita tempoh hari tentang dakwah Nabi di Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak ancaman dari berbagai pihak terhadap dakwah yang beliau emban, yaitu diantaranya dari orang-orang musyrik, Quraisy, dan para sekutunya. Ada juga dari orang-orang Yahudi yang berkhianat, dan ada juga dari tentara Romawi. Nah, ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang memusuhi Nabi Muhammad SAW atau yang memusuhi Islam ini tentunya melahirkan beberapa peperangan. Karena tujuannya perang di sini adalah membela harga diri. Peperangan ini ada yang disebut Ghazwah, ada yang disebut Sariyah. Apa itu Ghazwah? Apa itu Sariyah? Nah, sedikit kita akan bahas. Ghazwah itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan ada sekitar 26 kali peperangan. Nah, sedangkan Sariyah adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya dipimpin oleh para sahabat-sahabat. Nah, diriwayatkan bahwa peperangan Sariyah ini yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW ini sekitar 38 kali. Berikut ini akan dibahas sedikit beberapa peperangan yang pernah dipimpin oleh Rasulullah. Ada 3 peperangan, karena banyak sekali peperangan tadi. Nah, sekarang kita akan bahas 3. Yang pertama, Perang Badar. Yang kedua, Perang Uhud. Dan yang ketiga, Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Kita awali dari Perang Badar Kubro. Nah, Perang Badar Kubro ini terjadi sekitar tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Seperti namanya Perang Badar, perang ini terjadi di daerah Badar, sekitar 125 km dari Madinah ke arah selatan. Perang Badar ini adalah perang pertama antara umat Islam dengan orang-orang musyrik Mekah. Nah, pada peperangan ini, pasukan Muslim berjumlah sekitar 314 orang. Sedangkan pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Jahal itu sekitar 1000 orang. Nah, yang 1000 ini diriwayatkan sejumlah 600 pasukannya memakai baju besi. Dan juga dilengkapi dengan 100 kuda dan 700 onta. Bayangkan begitu lengkapnya menghadapi jumlah pasukan muslim yang jumlahnya cuma 1/3 dari jumlah kaum musyrik Quraisy. Namun, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dapat memenangkan peperangan ini dan Abu Jahal pun tewas terbunuh pada saat itu. Itu sekilas tentang Perang Badar Kubro. Berikutnya ada juga Perang Uhud.
Ya, perang Uhud salah satu perang yang dipimpin atau diikuti oleh Rasulullah. Nah, perang Uhud pun sama dengan perang Badar. Penamaannya diambil dari nama tempat ketika perang itu terjadi. Perang ini terjadi di Bukit Uhud. Ya. Perang ini terjadi sebagai bentuk balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu mengalami kekalahan pada perang Badar. Nah, kafir Quraisy kali ini dipimpin oleh seorang panglima dari kalangan kafir Quraisy yang waktu itu belum masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid diriwayatkan setelah mendapat hidayah masuk Islam. Nah, sedangkan pasukan Muslim dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pada awalnya pasukan Muslim ini berjumlah 1.000 orang, ya, karena sudah semakin banyak. Nah, namun di tengah perjalanan ada sekitar 300 orang Yahudi kembali pulang. Kenapa pulang? Karena dihasut oleh seorang tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Pada awalnya pasukan Muslim ini menang, ya. Pada awalnya pasukan Muslim ini menang. Namun karena ketidakdisiplinan beberapa pasukan, akhirnya Muslim ini kalah. Ketidakdisiplinnya adalah ketika umat Muslim sudah dinyatakan menang, kafir Quraisy sudah mundur. Kelompok pemanah yang bertempat di Bukit Uhud dari kalangan Muslimin ini tergoda ikut turun ke bukit untuk mengambil harta-harta rampasan perang. Jadi pasukan Muslim yang ada di Gunung Uhud, di Bukit Uhud, turun untuk mengambil harta rampasan perang, tergoda oleh harta. Nah, melihat situasi ini, Khalid bin Walid waktu itu melakukan serangan balik dari arah yang berlawanan. Sehingga kafir Quraisy pun memperoleh kemenangan di peperangan tersebut. Ini 70 orang Muslim gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasul. Sedangkan dari pihak kafir Quraisy yang tewas itu hanya 23 orang. Nah, jadi diambil pelajaran di sini, ketika pasukan tidak disiplin, tidak mendengar perintah komandannya, maka akan terjadi satu hal yang tidak baik. Dalam perang Uhud ini adalah kekalahan pun terjadi karena pasukan Quraisy menyerang dari arah yang lain. Berikutnya perang Ahzab atau nama lainnya perang Khandaq. Nah, ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Seperti halnya tadi, perang ini penamaannya pasti ada hubungannya dengan kejadiannya. Nah, namun untuk perang Ahzab ini bukan berarti perang ini dilakukan di daerah Ahzab, bukan. Ahzab di sini artinya adalah sekutu, karena perangannya terjadi di perbatasan Madinah sebelah utara. Ahzab itu artinya sekutu. Sekutu itu kerjasama, persengkongkolan. Nah, siapa yang bersekongkol? Kita akan bahas. Yang bersekongkol di sini adalah pasukan kafir dari berbagai kabilah, dari berbagai suku. Kabilah-kabilah Arab waktu itu bekerja sama, bersekongkol, bersekutu dan dengan Yahudi untuk menyerang Madinah. Karena diketahui Madinah Islam sudah melebar, sudah semakin baik di Madinah. Nah, kekuatan sekutu atau persengkokolan kafir tersebut digerakkan oleh Yahudi Bani Nadir. Nah, mereka Bani Nadir tersebut berhasil mengumpulkan 10.000 kekuatan Arab untuk melawan umat Islam. Yang kita ketahui di dalam agama, di pasukan Islam ini dipimpin oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menghadapi kekuatan besar ini, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan agar Nabi Muhammad menggunakan strategi dengan membuat parit. Parit itu semacam galian tanah yang kalau dalam bahasa Arab namanya khandaq. Nah, strategi ini
sangat ampuh untuk menghalangi musuh agar tidak bisa memasuki, tidak bisa melewati wilayah Madinah karena terhalang oleh parit tersebut. Nah, karena perang ini salah satu strateginya adalah membuat parit, membuat Khandaq, maka perang ini pun dinamakan perang Khandaq. Ya, ada dua nama, Ahzab karena dihubungkan dengan musuh atau yang memerangi Islam itu mereka adalah persengkongkolan, persekutuan. Dalam bahasa Arab Ahzab. Sedangkan perang Khandaq itu diambil dari strategi yang dilakukan oleh umat muslim atas usulan sahabat Salman Al-Farisi, itu membuat Khandaq, membuat parit. Nah, Khandaq ini membuat parit ini menjadi salah satu strategi di perang tersebut dan melahirkan atau membuat pasukan muslim menang, dan pasukan persekongkolan sekutu orang-orang kafir tidak bisa melewati Khandaq atau parit tersebut. Nah, itulah beberapa peperangan yang terjadi di awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau di Madinah. Dimulai dari perang Badar, perang perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab, dan masih ada perang-perang yang lainnya. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu buat kita, semakin bisa mempelajari tentang sejarah Rasulullah, meneladani beliau, tentang keberaniannya, tentang kedisiplinannya, tentang ketauladanan. Nah, itulah beberapa peperangan yang terjadi di awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau di Madinah. Dimulai dari perang Badar, perang perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab, dan masih ada perang-perang yang lainnya. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu buat kita, semakin bisa mempelajari tentang sejarah Rasulullah, meneladani beliau, tentang keberaniannya, tentang kedisiplinannya, tentang ketauladanan dan sebagainya. Kita akan sambung di episode berikutnya. Namun sebelum tutup, seperti biasa, karena kita masih pandemi, jangan lupakan 3M, memakai masker ketika kita ketemu seseorang atau berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun ketika setelah atau sebelum melakukan aktivitas, dan juga menjaga jarak ketika kita harus berada di kerumunan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.